Ntar lo, dalam hitungan ketiga kita bakal cheers dulu ya. 1, 2, 3, cheers! Garam ini! Jadi ngelin itu kenapa ada yang namanya ngelin? Ngelin itu jadi biar mereka ngadep ke kanan, ya kan? Mengintip lah bahasa gaulnya, bener nggak? Iya benar. Mengintip supaya apa, Smith? Biar tembak. Biar nggak ditembak sekujur tubuhnya, nggak langsung kan? Wow, Maksudnya aku baru tahu kalau ngelin nggak bakal ketembak, aku ngelin aja. bukan Biar nggak ketembak, kata jurus, Smith. ada jurus menghilangnya. bukan, karena ngelin itu ketika kita berada di balik kompon, Menghindari tembakan lah. tembakan langsung ya, Iya. tembakan langsung ke dada langsung diterima itu, jadi nggak ada tuh ya. Jadi ngelin tuh kayak palanya dulu begini ke kanan, Iya. oh, wih, ketembak Langsung ketembak. Kalau ini tombol apa nih? Oh hebat ya bisa nembak loh. Ya hebat kan. Abis Smith kita mau lihat dari Badru. Aku mau jalin Badru tapi Badru jauh. Nih Badru udah dapat 5 poin kill. Oh ada tembakan di sana kita lihat. Ternyata. Ini tolong dong kalian jangan cupu-cupu banget mainnya dong. Musuhnya nggak ada. Kita cari coba. Kamu mau nyari musuh apa nyari kucing? Nyari Boni. Nyari Boni. Depanku ada step. Oh depan ada step. Oh di Kita lihat. atasku. Oh kornet si Panda harus Oh, kenok di sini. Panda, thank Tenang you. ada Badru, lihat tuh Badru save the day. Katakan wall. Ada lagi. Ada di balik tembok ya. Nah, Bom. Parah bro. ya kita lihat. Oke. Semit kenok juga. Dan tersisa seorang Badru. Oke, kita lihat di sini Badru memilih untuk menyelamatkan kornet si Panda. Belum diras ya. Belum segar. Oke, tapi kita lihat dia bakal diras sebentar lagi. Jangan. Aduh, nok lagi. Nah, kornet udah mulai nih. Nah, sakit pinggang, udah dipegangin pinggangnya. Nah ini, Badru juga sakit pinggang. Semit. Aduh. Ya rata. Aduh. Kayaknya gara-gara nggak ada kamu deh. By the way kita kalah nih. Tenang. Jadi gimana nih? Dan tenang, ini kreatifnya baik banget. Oke. Kita menang kalah itu dapat hadiah. Dapat tadi ya? Dapat hadiah. Wah, Dan ini terima pasti kasih disukain oleh seorang Badru dan juga seorang Smith. Karena ini minuman sehat, menambah penglihatan lebih hebat, nembak lebih jago, refleks lebih kayak Matrix. Mana buruan, aku udah nggak sabar nih. Sabar. Mana coba panggilin, ayo. Minuman. Minuman sehat. Mana? Aku kayak penasaran banget sih. Ini apaan sih? Air putih kok. Ini sehat kan, aman kan? Aman, Serius, kan? sehat kan? Kok pada ketawa semua kru kita ya? Kok pada ketawa ya sobat gamer ya? Saya jadi agak-agak gimana gitu. Gelisah nih. Oke sahabat gamer. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga kita bakal cheers dulu ya. Ya, 1, 2, 3, cheers! Garam ini! Asin banget. Aduh, sobat gamer, mungkin kita ngerasa gak enak tuh karena kita belum teradaptasi nih. Biji mata kamu atau adaptasi? Ini habitat baru kita. Jadi kita Habitat. harus beradaptasi. Emang keong. Biar enak rasanya. Coba minum Oke. lagi. Ayo cheers dulu. Nah, sobat gamer ya, sama halnya seperti film-film adaptasi games yang tersukses. Dan kalau misalnya kamu penasaran, kita akan langsung tampilkan sekarang juga. Check it out. Di list terdepan ada film Resident Evil. Film yang kini dikenal dengan judul Resident Evil Genesis adalah sebuah film fiksi ilmiah horor tahun 2002 yang berbasis dari video game Resident Evil yang dibuat oleh Capcom. Film ini menampilkan seorang wanita yang terkena amnesia bernama Alice bersama grup dari Umbrella Corporation yang sedang bertugas untuk menyelidiki sebuah fasilitas bawah tanah yang ternyata telah berubah menjadi sarang zombie. Wah, kesukaanku nih Resident Evil. Berapa total pundi-pundi yang diperoleh nih, Net? Iya Ranger Mas, film ini mendapatkan 102 juta US dollar secara worldwide. Padahal budgetnya itu cuma 33 juta US dollar doang. Gokil! Keuntungannya lebih dari 3 kali lipat dari budgetnya ya? Buset dah. Yo Iji, otomatis nih langsung dibikin sequelnya. Ada Resident Evil Apocalypse yang dirilis tahun 2004. Hasil box office yang didapat lebih banyak dari prequelnya, yaitu 129 juta US dollar.
Lalu ada Resident Evil Extinction yang dirilis tahun 2007. Lagi-lagi, film ini lebih sukses secara finansial dari kedua pendahulunya, yaitu sebesar 140 juta US dollar. Dan puncak kesuksesan saga ini saat dirilis film keempat dengan subtitlenya Afterlife yang dirilis tahun 2010. Mengantongi pendapatan sebesar 300 juta US dollar. Wow, gede banget ya. Selanjutnya, film berdasarkan adaptasi game tersukses ada Lara Croft Tomb Raider. Sama seperti Resident Evil, film ini pertama kali tayang perdana pada tanggal 15 Juni 2001. Based on video game Tomb Raider dengan karakter utama Lara Croft. Sinopsisnya sendiri bercerita tentang seorang arkeolog bernama Lara Croft yang mewujudkan permintaan terakhir ayahnya, yaitu menemukan sebuah makam legendaris di pulau mistis. Wow, kira-kira hasil box office-nya berapa ya, Ji? Film ini menghasilkan keuntungan sebesar 274 juta US dollar di seluruh dunia. Tahun 2018, film Tomb Raider di-reboot dengan pemain yang berbeda. Film ini tahun 2008 juga loh, Sobat Gamer. Selanjutnya ada film Detektif Pikachu. Pikachu? Pokemon maksudnya. Emang film ini based on video game? Iya sih bener. Film Detektif Pikachu ini merupakan adaptasi dari game yang diproduksi oleh Nintendo. Meskipun tak sepenuhnya memiliki jalan cerita yang sama, namun petualangan Pikachu sebagai detektif diadaptasi dari game yang diproduksi oleh Nintendo. Oh iya, aku baru inget nih sekarang Sobat Gamer. Sebagai film live action, Detektif Pikachu memadukan aktor nyata dan animasi. Sebagai tokoh utamanya, Pikachu sudah pasti ditampilkan dalam bentuk animasi. Namun, berbeda dengan bentuk animasinya, Pikachu yang tampil dalam Detektif Pikachu memiliki bulu-bulu yang halus banget loh. Ih, gemes banget deh. For your information, film Pokemon Detektif Pikachu menghasilkan 431 juta US dollar di seluruh dunia. Berarti anak-anak Gen Z masih demen nih sama Pokemon yang ucul-ucul ya. Demen banget. Dari zaman film Pokemon versi masih animasi udah banyak fansnya, Net. Sobat Gamer, sebenarnya masih ada beberapa film adaptasi games yang lumayan sukses. Seperti Prince of Persia: The Sands of Time, lalu Assassin's Creed, dan yang terakhir Warcraft. Jangan lupakan saga Silent Hill, dan tentunya The Angry Birds Movie.